sasaran ada 12,3%. Kemudian program makan bergizi gratis sebanyak 10,4% dan pemberantasan korupsi 8,1%. Sementara pemirsa, lembaga riset Indeks Politika mencatat lebih dari 80% responden ini mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 8,3% yang menyatakan tidak puas. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Wasekjen Partai Gerindra Andi Wijaya dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Dedi Kurnia. Ya, saya mau ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, survei ini mencatat tingkat kepuasan maupun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan juga kepemimpinan dari Presiden Prabowo ini sangat tinggi. Apa tolak ukurnya kalau dari kacamata IPO? Bagaimana metodenya? Ya, IPO kebetulan baru saja selesai melakukan survei opini publik ya. Kami melakukan survei sejak tanggal 9 sampai 17 Oktober 2025 dan memang memotret secara utama beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi publik. Salah satunya tentu berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja, kebijakan dan juga keputusan-keputusan Presiden Prabowo Subianto atau pemerintah secara umum. Lalu kemudian juga mengukur seberapa percaya publik terhadap kepemimpinan Presiden. Dan kalau kita lihat dari hasilnya memang cukup dominan, kepuasan terhadap Presiden Prabowo sangat tinggi sekali. Bahkan dalam kategori yang kumulatif begitu ya, dalam catatan kami, tingkat kepuasan terhadap Presiden mencapai 86%. Dan kalau membaca beberapa faktor dari sisi detail mungkin memang cukup beragam, tetapi IPO mencatatkan data di beberapa hal, salah satunya misalnya tentang peningkatan ekonomi secara nasional juga dianggap tinggi oleh masyarakat. Bahkan yang menarik adalah tingkat kondisi ekonomi di tingkat pedesaan yang juga mengalami peningkatan. Jadi satu hal dari sisi ekonomi yang meningkat itu kami tafsir bahwa ada pergerakan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa, itu yang membuat kemudian persepsi puas terhadap Presiden itu tinggi. Sisi yang lain kemudian beberapa program yang selama ini digaungkan oleh pemerintah memang sebagian besarnya yang dirasakan masyarakat adalah program-program yang populis. Ya tentu salah satunya misalnya adalah adanya MBG begitu. Dan MBG ini tidak bisa dipungkiri itu mempengaruhi persepsi publik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum saya kira begitu. Baik. Kalau Mas Andi melihat survei yang cukup tinggi dari kepemerintahan atau kepemimpinan dari Presiden Prabowo, seperti apa melihatnya? Pertama kami mengucapkan terima kasih ya ke beberapa lembaga survei yang sudah melakukan survei untuk publik dan menempatkan tingkat kepuasan ada tembus 80% itu rata-rata. Nah ini memang menjadi harapan kami karena memang mandat 1 tahun pemerintahan ini tidaklah mudah ya, karena mungkin publik juga bisa melihat kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, orientasi pemerintahannya kan berbeda. Jadi Pak Prabowo ini fokus ke pembangunan manusia, ya, jadi lebih ke bagaimana penataan SDM, yaitu dimulai dari MBG ini, makan bergizi gratis, kemudian pendidikan pun juga demikian. Jadi itu yang menjadi program-program unggulan beliau. Kalau Pak Jokowi kan ini sama-sama bagus ya ke depan, tujuannya juga bagus. Kalau Pak Jokowi lebih pada ke infrastruktur. Jadi bagaimana konektivitas ini dibangun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah Pak Prabowo pun juga demikian, tapi dari sisi yang lain. Nah ini yang kami memang menganggap sesuatu hal yang ya alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Ya, saya kira saya sangat apresiasi ya di 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, respon publik masyarakat sangat bagus dan ini menjadi modal awal dalam menjalankan pemerintahan 4 tahun ke depan. Saya kira itu kalau dari kami. Baik.
Mas Dedi, tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa memang dari hasil survei ini juga didukung dengan program-program yang populis dari pemerintah Prabowo. Apakah memang juga dari gaya bicara atau komunikasi publik atau pidato yang disampaikan oleh Presiden ini juga terkait korupsi, kemudian juga isu-isu krusial yang lainnya juga turut memberikan sumbangsi terhadap kepuasan atau kepercayaan publik ini? Kalau dari sisi survei tentu tidak bisa memotret dari satu atau dua faktor secara personal dari presiden. Tetapi kalau kita cek misalnya basis dari 86% yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, itu mereka memiliki beberapa alasan yang menurut saya disandarkan pada personalia presiden. Ya. Misalnya saja adalah karena presiden dianggap tegas dan berwibawa, itu mencapai 19,8%. Lalu kemudian berpengalaman di pemerintah misalnya 12,5%, memberikan bantuan sosial, kemudian sisi programnya tentu salah satu contoh misalnya mendukung pemberantasan korupsi itu di 14,2%, lalu program kerja memihak kepada masyarakat itu 15,5%. Kalau dilihat dari alasan-alasan yang menyatakan memuaskan, memang ada dua gerbong besar ya, satu dari sisi program, satu lagi dari sisi personal dari presiden itu. Artinya ini adalah pertemuan di mana ketika masyarakat menyukai tentang ketokohan presiden, lalu didukung dengan kinerjanya yang kebetulan juga disukai oleh masyarakat, maka disitulah pertemuan kepuasan sekaligus kepercayaan itu. Kemudian dari sisi yang lain juga, presiden mendapatkan dukungan dari persepsi positif gitu ya, terkait dengan susunan kabinet. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap susunan kabinet juga cukup positif. Misalnya saja tokoh-tokoh senior seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menko Airlangga Hartarto, kemudian menteri-menteri yang bahkan termasuk menteri baru misalnya Pak Purbaya misalnya, itu juga mendapatkan tingkat apresiasi yang cukup tinggi. Jadi ini semacam kerja kolektif yang kebetulan saja itu menemukan titiknya dan konsolidasi terjadi, maka kemudian publik pun juga ikut mendukung. Ya. Paling tidak selama ini yang terlihat begitu. Baik Mas Dedi, tapi ada beberapa kasus belakangan ini yang terkait dengan program yang cukup populis yaitu MBG, bahwa di beberapa daerah mengalami keracunan. Ini apakah juga mempengaruhi tingkat kepercayaan atau kepuasan berdasarkan survei? Kalau dari sisi survei saya kira tidak ya. Yeah. Kita bisa cek misalnya dari tingkat persepsi masyarakat secara khusus saja pada program MBG yang bisa dicatatkan oleh Indonesia Political Opinion, dari tingkat pengetahuan publik terkait dengan program itu kan mencapai 94%. Artinya mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah tahu ada program makan bergizi gratis. Nah, yang menyatakan program ini sangat baik, sangat tinggi sekali. 13% menyatakan sangat baik, 57% yang menyatakan baik. Hanya ada 22% yang menyatakan MBG itu buruk, dan 4% menyatakan MBG sangat buruk. Kemudian kalau kita cek dari tingkat kepuasannya, 5% menyatakan sangat puas dengan program MBG. 49% yang menyatakan puas. Hanya 36% yang menyatakan tidak puas, dengan 3%-nya sangat tidak puas. Nah, kalau kemudian data yang muncul demikian, ya harus diakui per hari ini paling tidak bahwa isu-isu yang tentu saja memprihatinkan terkait dengan kekurangan dari MBG itu belum mempengaruhi terkait dengan persepsi. Atau kalaupun sudah mempengaruhi, itu porsinya lebih kecil dibandingkan mereka yang mengapresiasi. Begitu. Baik, baik. Mas Andi, ini dengan tingginya tingkat kepercayaan lebih dari 80%, apakah dapat mengindikasikan Gerindra melihat bahwa kepemimpinan dari Presiden Prabowo ini berhasil pada tahun pertama? Bukan bermaksud takabur ya, tapi melihat hasil dari survei dari beberapa lembaga tadi, ya memang tadi di depan sudah saya katakan, ini menjadi modal awal kami, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan untuk memimpin Indonesia. Justru sebenarnya kami pengen melihat secara lebih elaboratif nih Mas. Jadi kan tadi yang tidak puas kira-kira ada 15-16%. Ini karena apa? Nah ini kan penting menjadi evaluasi yang masukan bagi pemerintahan. Jadi yang tidak puas tadi karena apa? Nah ini kan ya justru yang sebenarnya pengen kami tahu gitu. Yang menjadi evaluasi pemerintah ke depan. Kan banyak juga ya mungkin tokoh-tokoh yang mengkritik, memberikan masukan, ya itu nggak sedikit gitu. Nah itu yang menjadi evaluasi. Tapi kalau terkait dengan tadi ya disebutkan
dengan angka segitu ya kami bukan arti menjadi sisi yang apa ya, yang kami bangga-banggakan juga tidak gitu. Ini baru 1 tahun gitu. Dan tadi saya katakan ini adalah modal awal tahun-tahun ke depan ya untuk memimpin Indonesia. Saya kira itu sih, Mas. Baik. Tapi yang paling penting tadi, yang tidak puas tadi sebenarnya apa aja gitu. Ya. Jadi kalau dielaborasi di Zoom lagi, kira-kira apa nih yang tidak puas? Nah, ini kan yang menjadi PR pemerintah nanti untuk menjawab itu, gitu. Jadi untuk diimplementasikan ke depan. Ya, Mas Dedi, kira-kira yang tidak puas masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo dari bidang-bidang apa saja kalau dari survei Anda? Ya, kalau dari catatan angka sebetulnya memang agak tidak begitu dominan ya. Tapi salah satu yang terbesar menjadi alasan kenapa publik tidak puas adalah tentang tingginya harga sembako bagi sebagian yang tidak puas ya. Artinya merasakan bahwa mereka menganggap bahwa kebutuhan pokok sembako itu harganya masih cukup tinggi. Lalu kemudian kondisi ekonomi yang belum berpihak. Artinya ini juga kelompok masyarakat yang secara ekonomi masih dalam situasi yang sulit, kira-kira begitu. Tapi sisi-sisi lain saya kira tidak terlalu banyak yang menonjol dari sisi ketidakpuasan. Lebih banyak persoalan ekonomi secara praktis yang memang dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu sehari-hari. Begitu. Terkait dengan PHK dan juga sulitnya mendapatkan pekerjaan, apakah juga termasuk dalam indeks ketidakpuasan dari pemerintahan Prabowo? Ya, itu juga termasuk menjadi catatannya bahwa harapan publik supaya ada peningkatan terkait dengan serapan tenaga kerja nasional begitu ya, supaya tingkat produktivitas itu bisa terbangun dari sumber daya nasional kita. Tapi yang jadi persoalan kalau kemudian dibandingkan dengan demografi mereka yang menjawab bahwa lahan pekerjaan itu perlu diadakan, itu juga bukan didominasi oleh mereka yang tidak bekerja. Artinya mayoritas yang menjawab bahwa pekerjaan itu perlu diadakan sebetulnya adalah mereka yang sudah bekerja. Hanya saja mungkin tingkat kesejahteraan atau mungkin standar upah yang mereka terima itu mungkin dirasa belum layak, begitu saja. Oke, Mas Andi, ada 3 poin setidaknya yang disampaikan tadi dari Mas Dedi. Ada tingginya harga sembako, kondisi ekonomi yang belum stabil, dan juga tenaga kerja yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin terutama bagi mereka-mereka yang baru lulus kuliah. Ya, jadi itu fenomena umum dalam survei ya, Mas. Memang dari berbagai survei ke survei ini 2 besar ya. Itu yang menjadi menjadi kebutuhan masyarakat adalah satu, harga kebutuhan pokok yang tinggi, yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Jadi 2 hal itu yang terus itu di mana-mana, bahkan di pilkada pun kayak gitu. Itu yang selalu menduduki peringkat atas. Ya pasti akan, itu tandanya apa? Memang ekonomi kita secara secara umum belum menunjukkan sisi positif dalam hal pertumbuhan. Ini diakui ya, karena banyak faktornya. Jadi variabelnya sangat banyak. Ya, di antaranya kita masih menjadi negara berkembang, ya, belum menciptakan produksi sendiri. Ya, ini kan mempengaruhi. Jadi tingkat ketergantungan impor masih sangat tinggi. Kemudian banyak hal. Jadi kalau itu mungkin ekonomi yang akan menyampaikan. Tapi paling tidak Pak Prabowo sudah menjawab. Salah satunya adalah lewat MBG. Jadi makan bergizi gratis ini sebenarnya tidak murni dalam pemenuhan gizi SDM kita. Tapi Pak Prabowo ini melakukan transformasi ya, pertumbuhan ekonomi dari daerah-daerah. Itu yang menjadi backbone kedua ya dari MBG ini. Karena kalau MBG hanya untuk pemenuhan gizi saja, berapa tahun nanti hasilnya? Kan bisa paling cepat 10 tahun gitu. Jadi anak SD sekarang 10 tahun kemudian hasilnya baru dirasa. Tapi bukan di situ. Sebenarnya ini adalah menggerakkan ekonomi di daerah-daerah. Nah yang kedua terkait dengan harga kebutuhan pokok. Ini tadi Mas, saya variabelnya sangat banyak. Jadi pelan-pelan pasti akan dikondisikan. Ini kan soal inflasi ya. Inflasi ini kan terkait dengan currency, mata uang kita. Ya, jadi kalau kita masih banyak impornya, pasti akan terus melemah rupiah. Itu faktor-faktor makro lah ya. Yang memang ya solusinya apa? Solusinya kita menciptakan produk-produk Indonesia sendiri.
Nah kemudian kalau tenaga kerja ke depan mungkin akan didorong soal upah minimum ya. Jadi sekarang kita terus-menerus akan sesuaikan. Kita tetap negosiasi dengan pengusaha bagaimana upah minimum ini semakin layak ya sesuai dengan standar harga di masing-masing daerah. Jakarta berapa, jadi lebih layak dan ya kami minta pengusaha lebih mengerti akan kondisi-kondisi seperti ini gitu. Jadi pertama itu. Yang kedua baru penciptaan lapangan pekerjaan tadi. Jadi lapangan pekerjaan ini kan dua diantaranya adalah investasi dan belanja pemerintah. Ya kalau dua hal ini bisa terpenuhi, maka lapangan pekerjaan akan bisa terus tumbuh. Gitu. Selama ini kan yang kita andalkan adalah belanja pemerintah. Kalau hanya belanja pemerintah, yang muter-muter aja di situ. Nah makanya kita ada dorongannya adalah investasi. Kalau investasi asing masuk, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Nah itu yang sampai sekarang akan terus dikembangkan ya oleh Pak Prabowo melalui Menteri Investasi, Pak Rosan untuk mendorong investasi di Indonesia. Saya kira itu sih Mas, kalau menjawab itu tadi. Mas Andi, beberapa program yang juga Anda sampaikan tadi, tapi kalau untuk pemberantasan korupsi, bagaimana komitmen dari Prabowo atau Presiden Prabowo terkait dengan beberapa tahun mendatang terkait dengan pemberantasan korupsi? Kalau pemberantasan korupsi memang itu menjadi sektor yang prioritas ya karena penegakan hukum yang material ini yang sekarang difokuskan pemerintahan Prabowo ke depan. Jadi Pak Prabowo ini kan yang direct penugasannya kan yang bisa dilakukan ke kejaksaan karena jaksa yang diangkat oleh presiden ya. Ya, jadi Pak Prabowo kan cukup sering ya memanggil jaksa agung muda, ya seluruh jaksa agung muda dipanggil bersama jaksa agungnya untuk melakukan koordinasi terkait dengan penegakan hukum. Nah, mungkin publik sudah melihat sendiri waktu sambutan kemarin di Kejaksaan Agung ya tentang penyerahan 13 triliun uang hasil CPO itu. Jadi Pak Prabowo memang menekankan pentingnya penegak hukum ini mendorong penegakan hukum yang material. Material itu artinya punya nilai ekonomi yang tinggi, gitu. Jadi nilai ekonomi yang tinggi ini yang didorong, diprioritaskan, bukan soal yang lain ya, yang remeh-temeh ya, apalagi yang sifatnya tidak material ya. Bukan nggak penting yang tidak material, tapi yang material inilah yang sebenarnya bisa kita prioritaskan. Kenapa? Defisit APBN kita tuh sampai 600 triliun, Mas. Belum utang kita. Jadi ya dengan cara-cara kayak gini nih, selain pendapat dari sektor lain, juga dari pencegahan kasus korupsi kayak gini. Nah itu yang sudah dilakukan ya, Pak Prabowo terus mendorong penegak hukum agar memprioritaskan kejahatan korupsi yang sangat material tadi. Nah itu yang sudah mulai dilakukan. Ya bertahap kami nanti akan terus bertambah ya. Kita tangkis agar peluang-peluang korupsi makin susah gitu ya. Baik, Mas Dedi, menurut Anda, apakah atau seberapa besar terkait dengan kinerja kementerian yang ada di pemerintahan Prabowo ini mendukung adanya kepercayaan atau ya peningkatan kepercayaan publik bagi pemerintah? Ya, saya membaca misalnya dari beberapa indikator ya. Satu misalnya, tingkat popularitas menteri di Kabinet Merah Putih sekarang itu angkanya cukup signifikan. Artinya kalau dibandingkan dari 48 menteri, hampir separuhnya dikenali oleh masyarakat, bahkan ketika baru 1 tahun menjabat. Ini saya kira menandakan bahwa popularitas itu besar kemungkinan berdasarkan aktivitas-aktivitas mereka yang informasinya dikonsumsi oleh publik. Yang kedua, dari beberapa tokoh yang masuk dalam kategori berprestasi misalnya, itu mencapai 30 kementerian itu dianggap punya persepsi positif yang juga cukup bagus. Artinya hanya ada 18 kementerian yang tidak terdeteksi atau tidak diopinikan oleh masyarakat. Nah yang ketiga adalah berkaitan dengan beberapa kementerian. Nah ini menurut saya salah satu catatan buruk ya, karena ada juga kementerian-kementerian yang justru diharapkan reshuffle dan angkanya juga tinggi, meskipun memang tidak signifikan. Hanya beberapa saja. Utamanya misalnya yang muncul adalah Menteri Kehutanan misalnya Raja Juli Antoni, kemudian Menteri Pariwisata, Menteri HAM misalnya. Itu kelompok yang paling diharapkan oleh publik
di reshuffle. Beberapa nama yang tentu yang sudah saya sebutkan tadi, begitu. Baik, Mas Andi mungkin bisa merespon singkat saja terkait menteri-menteri yang sekiranya mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat. Kalau menteri sebenarnya itu wilayah presiden. Jadi bagaimanapun caranya presiden termasuk menyusun nomenklatur kementerian itu urusan beliau. Misalkan ada kementerian kementerian musik misalnya atau kementerian festival layang-layang misalnya, itu urusan presiden. Sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kinerja pemerintah ini bisa nyampe ke masyarakat atau tidak. Gitu. Jadi Pak Presiden sendiri kan yang tahu mengapa mengangkat orang ini jadi menteri. Ini kan pertimbangannya banyak hal. Gitu. Jadi kita sendiri atau saya sendiri pun nggak ngerti gitu kenapa orang ini jadi menteri. Ini kan presiden yang tahu. Yang penting kan Pak Prabowo ini mendapat mandat dari rakyat, ya, dengan tujuan utama tadi. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 kan tujuan bernegara itu melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan. Ya, 3 tujuan itu yang beliau mau deliver nih ke rakyat. Caranya gimana? Mengangkat menteri-menteri terbaik. Nah, terbaik ini kan versi beliau, karena usernya beliau bukan rakyat. User menteri ini presiden, pengguna menteri ini presiden, bukan rakyat gitu. Kan mempertanggungjawabannya ke presiden. Jadi ya sebenarnya beliau aja nih yang bahwa ada aspirasi ini menteri ini seperti ini, menteri ini seperti itu, ya itu menjadi masukan bagi beliau. Saya rasa beliau juga akan melihat ya ada masukan dari rakyat, masyarakat. Buktinya banyak hal yang sudah di reshuffle itu kan dari masukan-masukan semua. Yang pertama Menteri Dikti, kemudian Menteri Keuangan, Menteri, banyak itu kan karena masukan-masukan atau ada aspirasi dari rakyat. Baik. Kita harapkan masukan-masukan dari rakyat tadi setidaknya bisa menjadi bahan evaluasi karena cukup banyak kementerian yang mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, kira-kira seperti itu. Terima kasih.